Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar benar-benar selalu diselimuti kebahagiaan. Belum lama menggelar acara tasyakuran dan gender reveal calon anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan, Leslar Family sedang happy lantaran menggelar perayaan ulang tahun pertama anak keduanya Lesya di Pulau Dewata, Bali. Kepergian Leslar Family ke Bali ternyata keinginan Lesti. Tak hanya membuat pesta kecil-kecilan ulta pertama Lesya, Lesti Bilar juga sekaligus melihat perkembangan pembangunan rumah impian mereka di Bali. Happy birthday to you. Kita perayaan kecil-kecilan di Bali. Boleh. Ini di Bali by the way, ini permintaan dari bundanya ya. Gua bilang, kita udah mempertimbangkan aman nggak nih. Terus kata bundanya aman, so kita jalan. Bunda yang ngerasa pengen, ya udah. Tugas gua cuma mewujudkan keinginan bundanya. Kan diperiksa dulu dong. Tapi kita tetap konsul. Kemarin kita udah nggak mungkin lagi. Nggak mungkin. Nggak bisa dibantah. Pengen lah gitu. Sekalian kita cek progres villa kan. Ya udah akhirnya dokter mengokekan, kita berangkat. Kebahagiaan Lesti Bilar merayakan ulta pertama Lesya dan melihat progres pembangunan villanya di Bali terusik komentar netizen nyinyir bin julid. Bilar yang posting foto berdua bareng Lesti di depan villanya yang hampir rampung mendadak sewot gara-gara membaca komenan netizen julid. Rumah dulu pak, biar nggak ngontrak terus. Mau sampai kapan kalian nikah? 10 tahun pun kalau lu nggak niat bangun rumah. Bilar pun meladeni komenan julid netizen itu. Sebelum nikah, gue udah punya rumah sendiri. Belum genap setahun nikah, beli tanah di lokasi strategis untuk bangun rumah impian versi ideal kami. Tahun ketiga nikah, bangun 2 villa. Dibilang gak niat buat keluarga. Kita punya standarnya, ibu pun begitu. Jadi jangan menyamakan standar ibu sama standar orang lain. Kalau kadang-kadang Masing-masing punya prinsip hidup iya, ya. enggak. Contoh ini berkaitan sama orang-orang yang selalu kok udah 3 anak, rumah belum punya. Kenapa nggak bangun rumah sederhana aja? Sederhana menurut Anda kan belum tentu sama persepsi sederhana menurut saya gitu. Karena kan kami punya mimpi, Bu. Kami punya mimpi, kami punya cita-cita. Cita-cita kami membangun sebuah rumah impian. Kita tidak langsung, kalau kita mau, kita dari 2021 udah aja beli rumah yang ya bisa dibilang ya bagus, tapi belum sesuai sama standar kita gitu. Karena kita pengennya bangun dari nol, punya bangunan yang bisa connecting ke kantor, karena kan kita punya kantor juga. Jadi impian Anda yang ada dalam kepala Anda belum tentu sama impian yang ada di kepala kami gitu. Jadi dia nggak bisa disamaratain gitu. Termasuk untuk urusan ini juga. Entah gabut atau memang terniat, Rizky Bilar memang selalu meladeni netizen yang komentar nyinyir dan julid tentang dirinya dan keluarganya. Bahkan akhir Desember 2025, Bilar benar-benar ngamuk dan sampai menempuh langkah hukum gara-gara ada netizen yang mengirimkan pesan dan mengungkit masalah lama kasus KDRT. Yang membuat Bilar mendidih, netizen sang pengirim pesan itu adalah istri polisi atau bayangkari. Setelah dilakukan penelusuran, kemarin diketahui istri dari anggota polisi ini di mana suaminya berdinas di Polres Seruyan di bawah naungan Polda Kalimantan Tengah menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Namun itu pembicaraannya tiba-tiba terputus, di mana hingga saat ini yang bersangkutan belum menghubungi kami kembali. Berulang kali kena tipu, pelaku orang-orang terdekat pula. Realita ini ternyata sangat memukul Fuji. Apalagi jumlah yang digelapkan hingga tembus 1 miliar lebih. Satu demi satu timnya, karyawannya terlibat dalam aksi menggerogoti uangnya, terutama penghasilan endorsement.
Setelah beberapa orang diseret ke polisi, kemarin ipar almarhumah Vanessa Angel itu giliran menyeret staf admin yang mengelola media sosialnya. Jadi admin endorse-nya, mungkin kalau namanya saya tidak bisa memberikan keterangan biar bisa ditanyakan sejak ini. Tapi yang pasti ada beberapa transaksi yang melalui handphone kerjanya maksudnya. Tapi semua reportnya tidak diinformasikan ke klien kami. Sampai kapan satu demi satu karyawannya, timnya kebuka kedoknya, dan kemudian diseret ke pihak berwajib. Fuji sampai tertekan karena makin hari makin banyak terkuak orang-orang yang selama ini jadi timnya, berkomplot menusuk dari belakang. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin satu orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain. Dan juga satu orang dua orang saling nge-backup gitu loh. Jadi di situ aku nggak tahu kalau misalnya mereka lagi apa. Nggak tahu kalau kedepannya mungkin tahu suatu hal lagi, mungkin proses juga kali ya. Rasa kecewa dan sakit dikhianati kali ini lebih dalam dibanding nominal uang. Fuji benar-benar merasa sangat bodoh bisa bertahun-tahun diperdaya karena para pelaku memang sangat dekat dengannya. Bukan sekedar uang aja, kayak mungkin ngambil belakang, terus mungkin ngambil barang, iya sih ngambil barang. Terus apalagi ya, banyak sih pokoknya, banyak yang bikin aku sakit hati, yang aku ngerasa aku sudah kasih yang lebih dari cukup, tapi malah balasannya tuh bukan sekedar yang ngambil duit aja, nggak sekedar sesimpel itu, tapi menurut aku sifat-sifat mereka tuh udah minus banget gitu loh. Jadi apalagi jadi aku udah gak kuat. Kejadian kali ini juga lebih menyakitkan dari kisah Fuji kena tipu manajernya, yakni Batara Ageng. Kasusnya mirip, kerugian mencapai 1,3 miliar. Batara Ageng sendiri telah dinyatakan bersalah dan divonis 2,5 tahun penjara. Udah gak tahu deh, aku kayaknya udah gak bisa percaya sama orang deh. Mau pun kadang ada boundaries ya sekarang jadinya, ada traumanya gitu loh. Pengaduan Fuji atas admin medsosnya kini telah memasuki tahap penyidikan. Dalam waktu dekat, polisi segera umumkan tersangka ataupun pelaku. Fuji sudah tutup pintu untuk permohonan maaf, apalagi damai. Fuji hanya ingin pelaku segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu dalam proses laporan klien kami, Kausi. Kita tinggal nanti minggu depan menyiapkan beberapa saksi yang pada saat proses penyelidikan sebelumnya diperiksa juga di sini, dan juga bukti-bukti yang kita harus tambahkan. Tapi tadi kita sudah sepakat untuk hadir ke sini hari Kamis. Nanti klien kami akan hadir di sini untuk menandatangani berita acara untuk penyidikan. Wow, ternyata pemirsa ruginya menyentuh 1 miliar, itu bukan angka yang kecil pemirsa. Lalu, bukan hanya sekali dua kali aja ditipu. Ya manusiawi lah ya, kalau Fuji ini nggak mau memaafkan, harus dihukum. Pokoknya harus masuk bui. Kita lihat aja pemirsa ya ke depannya seperti apa. Apakah keinginan dari Fuji An ini akan tercapai dan sejumlah karyawannya yang curang ini akan hidup di balik terali besi. We will see. Nah pemirsa jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini Slap On News akan hadir dengan cerita mengejutkan yang hadirnya dari Dedi Caknan dan Alisa Dagis. Katanya Nyonya Al Ghazali ini nggak tahu sama sekali yang namanya minyak jelantah. Eits, jangan jerit pemirsa ya, nanti kita simak bareng-bareng. So stay tuned on Slap On News.